yang beranggotakan Bagus Nurisan Maulana, Feti Nur Agustina, Istiana Filaili, Iza Zulfa Kamiliyah, Mumbayinah, dan yang terakhir Zuhratun Nurul Fajriyah, akan mempresentasikan mata kuliah literasi media dengan tema konsep media dan sosial. Yang pertama, pengertian media. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang, sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan antara sumber dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Selanjutnya, istilah media. Mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audio visual aids atau alat bantu pandang atau dengar. Selanjutnya disebut sebagai instructional materials atau materi pembelajaran, dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instructional media atau media pendidikan dan pembelajaran. Dalam perkembangannya, sekarang muncul istilah kata e-learning. Huruf E merupakan singkatan dari elektronik. Artinya media pembelajaran berupa alat elektronik meliputi CD, multimedia, interaktif sebagai bahan ajar, offline, dan web sebagai bahan ajar. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Blog jenjang sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Menurut Andreas Kaplan dan Michel Heinlein mendefinisikan media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain yaitu Facebook, MySpace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Materi yang kedua adalah masyarakat dan informasi. Masyarakat dan informasi merupakan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Masyarakat Indonesia juga sekarang mulai berada dalam fase transisi menuju masyarakat era informasi. Di sini informasi bagi masyarakat sangatlah penting, terutama di era informasi yang sangat kompetitif. Agar masyarakat mampu bersaing di era ini, ada salah satu syaratnya, yaitu penguasaan terhadap informasi. Perkembangan teknologi informasi bukan lagi merupakan evolusi, tetapi sudah menjadi revolusi dengan lompatan yang mengagumkan. Jika dibanding dengan komputer yang pertama kali diciptakan, kemampuan komputer pada saat ini sudah meningkat sangat cepat. Pada saat ini, komputer sudah bukan menjadi barang mewah lagi, tetapi sudah
menjadi barang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut komputer menyebabkan membanjirnya arus informasi. Kecepatan perkembangan arus informasi mampu menembus batas ruang dan waktu, sehingga informasi yang terjadi pada jarak jutaan kilometer dapat diketahui hanya dalam hitungan detik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi inilah yang menjadi penentu utama munculnya konsep masyarakat informasi. Konsep masyarakat informasi ditandai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan utama di samping kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada masyarakat informasi, banyak kemudahan yang didapat dari penggunaan teknologi informasi dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, budaya, pendidikan, maupun ekonomi. Inti dari penggunaan teknologi informasi pada masyarakat informasi adalah teknologi informasi menjadi alat bantu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baru melalui saluran-saluran komunikasi baru. Prinsip perkembangan masyarakat informasi adalah menuju penerapan pengetahuan dalam teknologi. Sumber daya manusia dalam masyarakat informasi dapat diketahui dari tingkat kesadaran, pemahaman, dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi yang disebut literasi informasi. Komunikasi digital, pengertiannya yaitu merupakan salah satu sistem dari bentuk media sosial, di mana sebuah cara untuk berkomunikasi yang jauh berbeda dengan sistem komunikasi analog dan komunikasi konvensional. Pesan digital yang sangat mudah untuk dibentuk, dikemas, dan disajikan, dan sangat banyak daya tariknya yang tinggi sehingga mampu menciptakan reaksi yang sangat besar. Selain itu juga memberikan dampak yang sangat besar dan luas, walaupun pesan itu tidak penting, tidak ada gunanya, dan tidak ada manfaatnya. Salah satu gejala sosial yang timbul karena adanya media sosial yaitu sebagai salah satu penemuan terbesar di dalam teknologi komunikasi digital, yaitu adanya keterbatasannya dalam berpengetahuan tentang mempergunakan bagaimana karakteristik media sosial dan dampak yang akan ditimbulkannya. Dengan banyaknya gejala sosial yang timbul, kita mampu memberikan literasi atau pengetahuan yang lengkap dalam berkomunikasi untuk mempergunakan media sosial dengan baik. Antara lain, satu, cara menyaring informasi yang benar dan salah. Yang kedua itu, cara mengklarifikasi informasi yang diterima. Yang ketiga, cara berelasi dalam menerima pesan. Yang keempat, cara memperlakukan pesan yang diterima, baik itu dibuang, disimpan, dan disebar. Yang kelima yaitu cara mengambil keputusan untuk menyebar pesan yang diterima. Yang keenam, cara berperilaku dalam mempergunakan media sosial yang benar. Materi yang keempat yaitu kode etik bermedia. Fatwa MUI tentang media sosial nomor 2024/2017 telah merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, setiap muslim dilarang mencari kesalahan orang lain kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i, yaitu sebagai untuk penegak hukum dan untuk mendamaikan orang lain. Yang kedua, menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain. Lalu yang ketiga adalah memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. 4. Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal terlarang secara syar'i seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi. Yang kelima, penyebaran informasi memuat konten yang benar, bermanfaat, bersifat umum, tepat waktu dan tepat konteks, dan memiliki hak penyebaran informasi, tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Yang keenam, dalam membagikan informasi dilarang menyebarkan ghibah, fitnah, namimah, serta muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, dan antar
golongan menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik seperti info tentang kematian orang lain yang masih hidup, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, serta yang terlarang secara syar'i, dan menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tepat dan waktunya. 7. Dilarang menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. 8. Dilarang menyebarkan konten atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan agar tujuan seolah-olah berhasil menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak. Dilarang menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan publik. Konsep representasi. Menurut KBBI, representasi adalah perbuatan mewakili, keadaan diwakili, atau yang mewakili. Secara singkat, representasi adalah perwakilan. Representasi adalah perbuatan, keadaan, atau apapun yang bersifat mewakili. Dalam kehidupan sosial, representasi sosial merupakan suatu proses yang dimiliki secara sosial dan dihasilkan secara interaktif sebagai cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Representasi sosial ini membentuk suatu pengetahuan yang akan membentuk representasi dan pikiran seseorang tentang suatu kenyataan dan akan mempengaruhi tindakan yang individu lakukan. Yang mana representasi sosial ini dibentuk dan suatu proses komunikasi dari interaksi yang terjadi pada antara individu dan dibagikan secara kolektif. Representasi sosial berfungsi sebagai tata aturan bagi individu untuk menyesuaikan diri dan memahami serta menguasai keadaan pada lingkungan fisik ataupun lingkungan sosialnya. Pembentukan representasi sosial. 1. Anchoring, mengacu kepada proses pengenalan atau pengaitan suatu objek tertentu dalam pikiran individu. 2. Objectification, mengacu kepada penerjemah ide yang abstrak dari suatu objek ke dalam penggambaran tertentu yang lebih konkret dan dengan mengaitkan abstraksi tersebut dengan aspek-aspek dengan objek yang konkret. Dalam kehidupan pribadi, representasi juga disebut sebagai cara bagaimana media menginterpretasikan dunia atau realitas eksternal lainnya. Representasi identitas personal adalah suatu hal yang diungkapkan better bahwa kehadiran foto dalam sebuah berita atau iklan tidak lebih dari sekedar semacam indeks atau bahan untuk menghilangkan suasana yang membosankan. Lebih lanjut, foto sudah dipandangi sebagai realitas itu sendiri sehingga orang tidak perlu mempersoalkannya lagi. Materi yang selanjutnya yaitu membaca simbol-simbol dalam media dan informasi. Simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya sudah disepakati bersama. Banyak cara digunakan manusia untuk berkomunikasi atau mengemukakan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal, kemungkinan perkembangan bahasa dan menangani hubungan antara manusia dan objek baik yang bersifat nyata maupun abstrak tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut. Berbicara atau menggunakan kata-kata, gambar, simbol, tulisan, bahasa, isyarat, dan lain-lain merupakan sarana untuk berkomunikasi antara manusia. Namun, manusia mempunyai cara yang fantastik untuk berkomunikasi sesuai dengan budaya masing-masing. Tidak hanya itu, ada juga adat atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan simbol khusus yang mereka percayai. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar memahami penggunaannya secara baik adalah memahami makna simbol tersebut agar tidak terjebak simbol emotikon atau emoji. Simbol-simbol tersebut bermakna ganda dan kadangkala lebih kompleks dari yang dipikirkan oleh penggunanya. Misalnya, emoji tertawa sampai menangis. Jika tidak awas, penerima bisa saja mengira kita sedang menangis. Nah,
inilah pentingnya memahami penggunaan makna simbol dengan mengaitkan pada budaya. Selain itu, hindari pula penggunaan simbol yang berlebihan dalam percakapan, karena dapat menimbulkan gangguan penerimaan pesan oleh lawan bicara kita. Minat baca di dalam masyarakat Indonesia termasuk siswa-siswi yang masih rendah akan minat baca disebabkan karena siswa-siswi lebih cenderung kepada gadget daripada dalam bentuk buku yang dampaknya lebih berpotensi kepada negatif. Gadget bisa menjadi bermanfaat apabila penggunaannya memanfaatkan gadget sebagai hal-hal yang dapat menambah semangat minat baca. Namun kebanyakan tidak memanfaatkan dengan baik. Di antaranya juga terdapat penyebab rendahnya minat baca, antara lain poin 1, di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung kebiasaan membaca. Kemudian yang poin kedua, daya beli untuk membeli buku sangat rendah. Poin ketiga, pengaruh adanya perkembangan media elektronik. Yang poin keempat, model pembelajaran yang secara umum belum membuat siswa harus membaca. Yang poin kelima, sistem pembelajaran membaca yang belum tepat. Kemudian solusi untuk mengatasi rendahnya minat baca dan kemampuan membaca diantaranya 1. Orang tua membiasakan anaknya agar senang membaca sejak dini. Kemudian yang kedua, menyediakan buku atau bahan bacaan yang menarik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Yang keempat, menciptakan model pembelajaran dengan berkreasi atau bervariasi semenarik mungkin agar dapat menarik minat membaca seseorang. Dengan mendidik usaha-usaha ini, kita harus meningkatkan agar menjadi anggota yang liberal, yang terbuka cakrawala keilmuannya. Kita hidup di era reformasi dan teknologi yang dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan aktivitas membaca yang banyak untuk menguasainya. Materi yang ke-8 adalah hyperreality. Berbagai tulisan Baudrillard mengandung ciri dan dari teori postmodern. 4 istilah kunci yang mendasari analisisnya adalah simulasi, media massa, tanda, dan komunikasi. Namun penelitian ini hanya membahas tentang satu pembahasan saja mengenai simulasi yang berarti cinta, simbol, gambar, buatan, dan segala hal yang menyembunyikan kenyataan dalam Baudrillard 1981. Dalam bukunya, simulasi bukan menutupi kenyataan, namun kenyataan yang menutupi ketiadaan. Sehingga dapat dikatakan simulasi adalah nyata. Terdapat 4 citra dari penampilan yang telah membentuk kultur barat adalah antara lain realistis, yaitu keadaan sebenarnya, counterfeit yakni tahap simulation yang merupakan simulakra dari simulasi, pembuatan informasi dan kode. Citra 1-3 merupakan salah satu yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan citra keempat yang simulasi menggambarkan kehidupan masyarakat saat ini. Simulasi berarti bahwa citra tidak terkait dengan keadaan apapun.